baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Hai guys, jadi hari ini kita akan ke Museum Nasional dan Museum Prasasti. Sebelum itu, kenalin nih, nama saya Muhammad Alif Akbar dari kelas 10-2. Kira-kira ada apa aja ya di Museum Nasional sama Museum Prasasti? Nah, kalau kalian pengen tahu, tonton terus videonya ya. 2,000 years later. Nah, untuk ke museumnya, aku dan teman-teman menggunakan dua transportasi, yaitu ojek online dan bis Transjakarta. Seperti yang bisa kalian lihat, sekarang aku dan teman-teman lagi naik ojek online untuk pergi ke halte Pulau Gadung. Habis ini sinematik dulu yuk, biar makin gacor. Hai. A few moments later. Seconds later. Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita nyampe nih di tujuan kita. Kebetulan juga tuh, Museum Nasionalnya ada di depan haltenya langsung. Nah guys, kalau kalian pengen ke Museum Nasional juga, mendingan kalian naik Transjakarta aja deh, aku saranin. Soalnya museumnya tuh persis banget di depan haltenya. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja ke Museum Nasionalnya ya. Let's go! Nah guys, akhirnya kita nyampe nih di Museum Nasional. Ikuti terus keseruannya ya. Di depan Museum Nasional terdapat patung gajah yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand. Patung ini diberikan sebagai tanda terima kasih atas kunjungan Raja Chulalongkorn ke Hindia Belanda pada tahun 1871. Nah, kebetulan patung ini terbuat dari perunggu loh, dan patung ini menandakan kesetiaan dan ilmu pengetahuan. Di sebelah kanan di depan museum juga terdapat karya Nyoman Nuarta yang menggambarkan semangat dan kerja keras. Di awal pintu masuk, saya langsung disambut oleh arca Ganesha yang menawan dengan ciri khas yang mudah dikenali, yaitu dengan berkepala gajah dan bertubuh manusia. Dalam kepercayaan umat Hindu, Ganesha ialah dewa ilmu pengetahuan. Seperti yang dapat kalian lihat, di sini kalian dapat menemukan banyak sekali koleksi arca yang ada di masa Hindu-Buddha di setiap sudutnya. Nah, di sini ada arca yang paling terbesar dan paling tertinggi di Museum Nasional ini loh. Nama arca terbesar itu ialah Arca Bhairawa Buddha. Arca ini ditemukan di Sumatera Barat. Arca ini merupakan peninggalan dari kerajaan Melayu kuno. Di museum ini juga memiliki taman, yaitu Taman Arca. Seperti namanya, di taman ini banyak sekali koleksi arcanya. Dan di bagian dalam gedung museum masih banyak terdapat koleksi arca-arca di dalamnya. Selanjutnya, saya memasuki pameran keris-keris yang ada di Museum Nasional. Di sini banyak sekali keris yang menarik, seperti keris Bugis, keris Diponegoro, keris Bangka Belitung, dan banyak lagi. Oh ya, di sini juga ada pameran wayang loh, yang menceritakan penduduk Jawa di masa lampau. Lalu di atas ada koleksi perhiasan, senjata, dan kakawin yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang merupakan juru tulis kerajaan Majapahit pada tahun
1365 Masehi pada zaman Majapahit di pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Selain patung atau arca-arca, di Museum Nasional terdapat juga ruangan yang berisi tulang belulang manusia dan hewan purba di Indonesia loh guys. Seperti Homo erectus yang memiliki fisik berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Selanjutnya terdapat rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17. Rekonstruksi ini dilengkapi dengan penggambaran lingkungan masa lalu dan bola batu yang digunakan untuk berburu. Nah guys, habis dari Museum Nasional, kita langsung aja lanjut ke Museum Prasasti. Ikuti terus keseruannya ya. Nah guys, setelah berjalan cukup lama, akhirnya kita sampai nih di Museum Prasasti. Museum Prasasti adalah museum jagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini banyak sekali menyimpan sejarah di Indonesia saat itu. Nah, di Museum Prasasti juga menyimpan peti jenazah yang pernah membawa tokoh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menuju tempat persemayaman terakhirnya. Di sini ada kereta pengangkut jenazah yang berfungsi sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu yang membawa dari Kali Keruput untuk dibawa ke pemakaman. Kereta ini hanya digunakan oleh orang Belanda dan tidak digunakan oleh pribumi. Dari awal masuk, aku salfok banget sama patung ini. Patung ini ialah patung wanita menangis yang konon katanya patung ini dibuat untuk merefleksikan penderitaan seorang pengantin baru yang ditinggal pergi suaminya yang meninggal karena wabah malaria di Batavia. Selanjutnya ada prasasti Adami Caroli Clances. Adami Caroli Clances ialah tokoh misionaris Katolik di Batavia. Salah satu jasanya, ia membangun kembali gereja katedral yang sempat rubuh pada Mei 1890. Prasasti Walterus Jacobus Staal. Ia juga ialah seorang misionaris Katolik di Batavia. Ia melanjutkan pembangunan gereja katedral setelah kematian Clances. Tinggi menjulang dan memiliki warna hijau, itulah ciri dari monumen J.J. Perry. Ia dikenal sebagai Panglima Perang Divisi Militer Besar Belanda di Jawa. Berkat jasa dan keberaniannya, ia dianugerahi gelar bangsawan dan kehormatan tertua dan tertinggi dari kerajaan Belanda. Selanjutnya, ada prasasti 30 tentara kekaisaran Jepang yang tewas melawan sekutu. Lalu di sini ada replika monumen Peter L. Bilford, batu nisan berbentuk tembok besar dan dengan kepala tengkorak tertancap di atasnya ialah orang Belanda keturunan Jerman yang pernah merencanakan makar dan pembunuhan massal di Belanda. Selain itu, ada prasasti Sahakji. Ia ialah seorang aktivis muda era 60-an yang saat itu vokal menentang kediktatoran aturan pemerintah Indonesia. Nah, yang terakhir ada patung Pastor van der Gritten.
Ia ialah seorang pastor gereja Katolik di Batavia. Semasa hidupnya, ia sangat disayangi oleh banyak orang karena memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Untuk mengenang budi baik semasa hidupnya, dibuatlah patung berwarna coklat ini. Nah, setelah pergi ke Museum Nasional dan Prasasti, kita menjadi tahu bahwa Museum Nasional dan Museum Prasasti menjadi jendela sejarah, menjaga warisan budaya dan memperkaya ilmu. Museum Nasional menyimpan kisah peradaban manusia, sementara Museum Prasasti menyuarakan jejak waktu melalui prasasti dan makam bersejarah. Nah, kedua museum ini memberi makna yang mengedukasi dan menghidupkan kembali sejarah. Nah, akhirnya selesai juga nih video Museum Prasasti dan Museum Nasional dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dadah.